Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita hari ini ketemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran kelas 7, yaitu subpokok bahasan semua bersih, hidup jadi nyaman. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Mengetahui apa itu taharah. 2. Mengetahui jenis-jenis najis. 3. Mengetahui jenis-jenis hadas. 4. Mengetahui apa itu mandi wajib. 5. Mengetahui apa itu wudu, tayamum, taharah. 6. Mengetahui apa itu haid, nifas, dan istihadah. Taharah artinya bersuci. Taharah meliputi 2 hal, yaitu taharah dari najis dan taharah dari hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf, dan lain sebagainya. Taharah dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada 3 macam najis, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawasitah, dan najis mughallazah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya cukup mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitah adalah najis pertengahan. Contoh najis jenis ini adalah darah, muntah, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan, bangkai kecuali manusia, belalang, dan ikan, dan minuman keras. Najis mutawasitah ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujud atau zat, bau, dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air yang suci pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya, zatnya, dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Najis mughallazah adalah najis yang besar. Najis ini bersumber dari najis anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Taharah dan najis. Taharah dari najis meliputi mandi wajib, wudu, dan tayamum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk taharah yaitu air, debu, dan batu. Air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci mensucikan. Hadas kecil. Seseorang dalam keadaan hadas kecil apabila melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu 1. Keluarnya sesuatu dari kubul, kemaluan, dan dubur. 2. Hilang akal, contoh tidur. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. 4. Menyentuh kubul, kemaluan, dan dubur dengan telapak tangan. Cara mensucikan hadis kecil dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal maka bisa dengan tayamum. Hadas besar. Seseorang dalam keadaan hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara ini, yaitu 1. Berhubungan suami istri. 2. Keluar mani. 3. Haid atau menstruasi. 4. Melahirkan. 5. Nifas. Dan 6. Meninggal dunia. Cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu maka bisa bertayamum. Mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering juga disebut dengan mandi junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama niat, yang kedua membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wudu.
Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara berwudu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita membaca niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib dilakukan secara berurutan. Tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Tayamum boleh dilakukan apabila yang pertama, tidak ada air dan telah berusaha membantunya. 2. Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. 3. Telah masuk waktu sholat. Cara bertayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah, debu yang suci. 3. Mengusap kedua tangan hingga siku dengan debu yang suci. 4. Tertib. Hikmah taharah. 1. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. 2. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. 4. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. 5. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman dan ada ungkapan bijak pula mengatakan yaitu kebersihan pangkal dari kesehatan. Darah yang keluar dari rahim perempuan ada beberapa macam yaitu darah haid, nifas dan istihadah. Yang pertama yaitu haid. Darah haid yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid mulai umur 9 tahun, namun rata-rata mengalami haid pada umur 11 tahun. Masa haid minimal adalah sehari semalam, biasanya 6-7 hari, paling lama 15 hari. Perempuan yang sedang haid tidak boleh memaksakan sholat, puasa, tawaf, berdiam diri di masjid. Kedua, nifas. Darah nifas yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Sedikit atau banyaknya darah nifas bervariasi, ada yang hanya 1 tetes keluar sehari, ada yang atau 2 hari. Rata-rata perempuan yang mengeluarkan darah nifas selama 40 hari dan yang paling lama adalah 60 hari. Adapun caranya mandi wajib untuk perempuan yang nifas sama sebagaimana mandinya haid. Istihadah. Darah istihadah yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Darah istihadah ada 4 macam yaitu 1. Keluarnya kurang dari masa haid, keluar lebih dari masa haid, keluar sebelum haid atau setelah masa menopause, keluar lebih lama dari maksimal masa haid. Seseorang yang mengeluarkan darah istihadah tetapi harus melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Apabila seseorang tersebut ingin melaksanakan sholat, maka bersihkan darah, pakai pembalut, kemudian berwudu. Baiklah anak-anak, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Insya Allah kita ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.